Halo semuanya, saya Happy Peresi Sinambela dengan NIM 220314202. Saya kali ini akan membahas mengenai penataan ruang kelas atau yang disebut kadang dengan manajemen kelas. Apa sih penataan kelas ini? Mengatur lingkungan fisik bagi pengajar merupakan titik mulai yang logis untuk pengelolaan ruang kelas, karena hal ini merupakan sebuah tugas yang akan dihadapi oleh semua guru sebelum pelajaran dimulai. Banyak guru merasa lebih mudah merencanakan aspek pengelolaan kelas non-fisik dibandingkan harus mengatur lingkungan kelas dalam mendukung dan mencapai tujuan pembelajaran. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengatur ruang kelas umum di tingkat sekolah dasar ataupun sekolah menengah yang mempunyai banyak instrumen dan perabotan seperti meja, meja guru, meja siswa, rak buku, lemari buku, kursi guru, kursi siswa, serta lemari arsip. Mungkin juga ada peralatan elektronik seperti proyektor, komputer, speaker, dan audio. Selain itu mungkin visualisasi seperti papan tulis, whiteboard, papan buletin, diagram atau globe, atau kapur, atau spidol. Terakhir, guru juga memberikan sentuhan personal bagi seluruh ruang kelas seperti tanaman mungkin atau akuarium dan beberapa pernak-pernik hasil karya siswa. Pengaturan ruangan yang akan dilakukan guru dapat mengkomunikasikan kepada siswa bagaimana guru mengharapkan kepada semua anggota kelas untuk turut serta dalam mengelola kelas. Filosofi guru mengenai pembelajaran akan mempengaruhi bagaimana cara guru dalam mengatur setiap komponen pada ruang kelas. Meja dan kursi yang diatur secara berkelompok mengisyaratkan bahwa interaksi dan kolaborasi di antara siswa memfasilitasi beberapa kegiatan aktif yang hendak dicapai. Menurut Caroline dan Edmund, ada pengaturan ruangan kelas yang baik. Yang pertama, jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Yang kedua, pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Yang ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Kemudian, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat. Menerapkan tiap-tiap komponen dalam 4 kunci tersebut akan membantu guru dalam merancang pengaturan ruang kelas sehingga dapat menciptakan iklim pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi para siswa atau peserta didik. Komponen-komponen di atas dapat diaplikasikan guru dengan memperhatikan beberapa aspek penting pengaturan ruang kelas seperti pengaturan langit-langit atau dinding kelas, pengaturan kursi atau meja-meja yang ada di dalam ruangan kelas, pengaturan lemari yang ada di dalam kelas, pengaturan belajar, media belajar, manfaat dan sumber belajar, pengaturan portofolio seperti globe, peta atau hiasan-hiasan yang lain, atau pengaturan benda-benda musiman yang jarang sekali dipakai di dalam ruangan kelas. Tata ruang kelas sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif melalui kegiatan pengaturan siswa dan barang atau fasilitas pembelajaran. Selain itu, tata ruang kelas ini dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara tingkah laku siswa yang dapat mendukung proses pembelajaran, sehingga tujuan pokok menata ruang kelas adalah untuk menciptakan kenyamanan siswa serta mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak mendukung. Jika penataan ruang kelas belajar tidak dijalankan, maka dapat mengakibatkan kurangnya konsentrasi belajar siswa. Sebaliknya, jika kelas dapat diatur dengan baik oleh guru sebagai seorang manajer kelas akan menjadi sebuah tempat yang menyenangkan dan nyaman yang akan berpengaruh kepada peningkatan belajar siswa dan berpengaruh pula terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penataan ruang belajar yang baik harus dilakukan oleh guru jika ia menginginkan kelasnya menjadi kelas yang kondusif dalam belajar. Namun masalahnya, disadari atau tidak semua guru mengatur atau menata ruang kelasnya. Oleh karena itu, kelas yang kondusif dapat tercapai apabila guru sebagai manajer kelas mampu merencanakan dengan baik sarana belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, menata dengan baik, merawatnya dengan baik pula, mampu menilai seluruh atau sudah sejauh mana efektivitasnya,
dan efisiensinya dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, serta melakukan perbaikan tata letak sarana belajar. Itulah sebabnya mengapa sebuah ruangan harus ditata. Penataan ruang belajar sangat dipengaruhi oleh falsafah dan metode pembelajaran yang dipakai di dalam ruang kelas. Kemudian masuklah kita kepada teknik pengaturan siswa. Peran guru dalam tugas pengelolaan kelas yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator kelas. Peran guru sebagai pendidik atau edukasional meliputi yang pertama mendidik dan menantarkan siswa menjadi manusia dewasa yang cerdas dan berbudi luhur. Yang kedua, dalam bentuk sikap mental dan watak serta kepribadian siswa itu adalah tanggung jawab guru untuk membentuknya. Lalu yang ketiga, mengamati dan memperhatikan kebiasaan atau kelainan serta kekurangan siswa dan mengarahkan siswa agar dapat berkembang secara optimal dan proporsional. Kemampuan tersebut harus dilakukan guru dengan baik pada saat pelajaran berlangsung ataupun sesudah pelajaran berlangsung. Maka guru merupakan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kondisi kelas yang dikelolanya. Dengan demikian, maka guru harus mengetahui latar belakang siswa dari segi sosial, ekonomi, maupun budayanya, sehingga proses kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sukses. Pengaturan siswa ini berkaitan dengan pemberian stimulus dalam rangka membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa secara sadar maupun tidak sadar agar dapat berperan aktif dan terlibat dalam dunia pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Manifestasinya dapat berbentuk kegiatan atau apapun. Suasana yang diatur untuk diciptakan guru dengan menstimulasi siswa agar ikut berperan aktif dalam proses pendidikan dan pembelajaran secara penuh. Siswa adalah orang yang melakukan aktivitas di kelas yang ditempatkan sebagai objek karena pengembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran manusia. Maka siswa bergerak kemudian menduduki fungsi sebagai subjek. Artinya siswa bukan barang atau objek yang hanya dikenai, akan tetapi juga merupakan objek yang memiliki potensi dan pilihan untuk bergerak. Pergerakan yang terjadi dalam konteks pencapaian tujuan tidak sembarangan. Artinya dalam hal ini fungsi guru tetap memiliki proporsi yang besar untuk membimbing, mengarahkan, dan memandu aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu, pengaturan siswa adalah bagaimana mengatur dan menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Manajemen pengaturan siswa ini memiliki yang pertama pembentukan organisasi siswa. Wali atau guru kelas harus mampu menjadi atau membagi beban kerja dan pemberian wewenang terhadap tanggung jawab secukupnya kepada semua warga sekolah. Tidak hanya di kalangan guru, tetapi murid juga hendaknya memperoleh beban kerja seperti misalnya ada ketua kelas, sekretaris, bendahara. Kemudian mengelompokkan peserta didik. Menurut Connie Semiawan dan kawan-kawan yang dikutip oleh Sheffield Bahari Jamah tahun 2019, dalam pengelompokan peserta didik didasarkan pada yang pertama, satu, pengelompokan menurut kesenangan berkawan. Yang kedua, pengelompokan menurut kemampuan dalam mempelajari sesuatu. Yang ketiga, pengelompokan menurut minat dan pada anak didik yang senang menulis, yang lainnya senang matematika, ilmu sosial, atau beda-beda mata pelajaran yang mereka minati. Lalu kemudian kita masuk pada penugasan siswa atau aktivitas dan kreativitas siswa. Dapat ditingkatkan dengan sistem penugasan. Di samping itu, penugasan pada siswa berfungsi juga untuk mematangkan penugasan bahan yang telah diajarkan. Kriteria tugas yang baik adalah jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak bingung penugasan yang dimaksud tercapai secara optimal juga. Oleh karena itu, dalam memberikan tugas, guru harus mengingat beberapa hal. Yang pertama, menerangkan tugas yang perlukan. Yang kedua, mengisolasikan tingkah laku yang diperlukan. Yang ketiga, menciptakan suatu kriteria untuk suatu tingkah laku atau penampilan manajemen yang dapat diterima. Yang keempat, pembimbingan siswa dan bimbingan yang lain dan konseling adalah bentuk kegiatan salah satu fungsi edukasional yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi manajerial guru, karena hal itu berhubungan dengan tugas pokok seorang guru.
Kemudian yang terakhir, rapot dan kenaikan kelas, tata cara sekolah tentang rapot untuk orang tua. Sangat sering menerima kritikan. Yang harus kita pertimbangkan di sini bukanlah kelemahan-kelemahan suatu raport, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan rapot sebaik mungkin. Rapot adalah buku yang mencerminkan keberhasilan seni dan mengelola kelas. Hasil tersebut harus menjadi feedback untuk kerja kita selanjutnya. Pengaturan fasilitas atau fokus pada hal-hal yang non-fisik. Aktivitas di dalam kelas, baik guru maupun siswa dalam kelasnya, kelangsungannya banyak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi fisik lingkungan. Oleh karena itu, seharusnya kelas fisik berupa sarana dan prasarana kelas harus memenuhi karakteristik atau kriteria yang sesuai dengan interaksi yang akan terjadi di antara siswa dengan siswa atau guru dengan siswa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai penataan ruang kelas dan teknik pengaturan siswa. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman dan para penonton yang akan melihat konten ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.